Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat siang, serta selamat malam kepada teman-teman yang menonton video ini. Kami kelompok 9 akan berdiskusi mengenai tentang gugatan Wan Prestasi dengan mata kuliah hukum diklat kemahiran perdata. Di sini kita akan membahas mengenai tentang syarat yang harus dipenuhi oleh debitur sehingga dikatakan dalam keadaan Wan Prestasi dan syarat sahnya dalam mengajukan gugatan. Dan kita akan membahas mengenai tentang kasus yang dialami oleh PT ASG dan PT BMT. Poin ke-8 bahwa PT BMT dan PT TNDN membuat surat pernyataan pada tanggal 18 Juni 2014 yang menyampaikan bahwa PT TNDN selaku penanggung jawab ekspedisi PT BMT akan bertanggung jawab penuh atas kerugian barang-barang yang tertera pada surat jalan (2) S14-003913, S14-003919 dan transfer slip (2) T14-003069 serta biaya ekspedisi pengiriman tersebut tidaklah dibebankan kepada PT ASG. Poin ke-9 bahwa PT BMT pada tanggal 28 Oktober 2014 mengirimkan surat yang pada intinya mengajukan permohonan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PT ASG yakni sebesar Rp400.521.500 dengan dibayar secara angsuran sebesar Rp10 juta setiap bulannya kepada PT ASG. Poin ke-10 bahwa kemudian PT BMT kembali mengirimkan surat kepada PT ASG pada tanggal 1 Desember 2014 dan 13 Desember 2014 yang pada intinya menyanggupi untuk mengangsur kepada PT ASG selama 1 tahun di tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut. Di mana PT BMT menyanggupi pembayaran selama 1 tahun dari bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp33.460.125 dengan keterangan dibayarkan setiap akhir bulan dengan total keseluruhan Rp401.521.125. 11. Bahwa PT BMT dan PT TNDN pada kenyataannya melanggar kesepakatan dan tidak melaksanakan kesanggupan pembayaran angsuran atas kerugian PT ASG sebagaimana telah disampaikan dalam surat tanggal 1 Desember 2014 dan 13 Desember 2014 tersebut. PT BMT dan PT TNDN hanya membayarkan sebesar Rp25 juta pada bulan Januari 2015 dan Rp20 juta pada Februari 2015 saja. Poin ke-12 bahwa tergugat PT BMT mengirimkan surat kepada penggugat PT ASG pada tanggal 10 Maret 2015 yang pada intinya mengurangi jumlah kesanggupan pembayaran angsuran kerugian kepada PT ASG yang semula menyanggupi Rp33.460.125 per bulan menjadi Rp20 juta per bulan sampai lunas. Dimana kita lihat dari bulan Januari Rp25 juta sudah dibayarkan, di bulan Februari Rp20 juta sudah dibayarkan, tapi di bulan Maret sampai Desember belum dibayarkan di setiap akhir bulan. Poin ke-13 bahwa tergugat PT BMT dan tergugat PT TNDN tidak melaksanakan dengan baik pembayaran angsuran kepada penggugat ASG, di mana selain tidak membayar dengan tepat waktu, tergugat PT TNDN juga tidak membayar sesuai dengan jumlah angsuran yang disepakati. Total yang sudah dibayarkan tergugat PT BMT dan tergugat PT TNDN adalah sebesar Rp73.500.000 dengan rincian pembayaran sebagai berikut. Bulan Januari, Februari, dan Maret di tahun 2015 besar angsuran di antara Rp25 juta di bulan Januari, Februari Rp20 juta, Maret Rp20 juta dengan keterangan dibayarkan pada 3 Februari 2015 untuk di bulan Januari, lalu di bulan Februari dibayarkan pada 14 Maret 2015, di bulan Maret dibayarkan pada 31 Maret 2015 dan 6 April 2015. Di bulan April 3 juta dibayarkan pada 7 Juni 2015, di bulan Mei Rp5 juta dibayarkan pada 28 September 2015. Jadi total yang masuk kepada PT ASG adalah Rp73.500.
Di poin ke-14, bahwa sisa angsuran tergugat PT BMT dan tergugat PT TNDN kepada penggugat PT ASG setelah dikurangi pembayaran dari bulan Januari hingga bulan Mei 2015 sebesar Rp73.500.000 adalah sebesar Rp328.021.500. Di poin ke-15, bahwa setelah pembayaran bulan Mei 2015 hingga saat ini tergugat PT BMT dan tergugat PT TNDN tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran pada bulan berikutnya, sehingga sisa kewajiban tergugat PT BMT dan tergugat PT TNDN kepada penggugat PT RSG yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp328.021.500. Oleh karena itu, PT ASG mengajukan gugatannya karena ada pun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang debitur, sehingga dikatakan dalam keadaan wan prestasi. Pertama, syarat material, yaitu adanya kesengajaan berupa kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam kasus gugatan wan prestasi PT ASG lawan TNDN, yang dimana PT ASG mengalami kerugian sebesar Rp401.521.500 terhadap TNDN yang baru membayar sebesar Rp73.500.000 dan masih tersisa Rp328.021.500 dalam kesengajaan yang dilakukan oleh TNDN, yaitu pada surat 28 Oktober 2014 berjanji akan bertanggung jawab secara penuh dan mengganti kerugian PT ASG dengan dicicil 10 juta ditransfer ke PT ASG sampai lunas, tetapi tidak ditepati juga. Lalu kemudian di surat tertanggal 1 Desember 2014 dan 13 Desember 2014 berjanji akan membayar kerugian PT ASG dengan cara dicicil selama 1 tahun sebesar Rp33.460.125 setiap bulannya juga tidak ditepati. Surat tertanggal 10 Maret 2015 dan 16 Maret 2015 berjanji akan membayar kerugian penggugat dengan cara dicicil sampai lunas sebesar Rp20 juta per bulan sampai lunas, tetapi tidak ditepati juga oleh TNDN. Lalu syarat formilnya yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wan prestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan apabila debitur wan prestasi atau lalai. Di dalam kasus PT ASG dengan TNDN, bahwa berhentinya pembayaran dan komunikasi yang dilakukan oleh TNDN semenjak Mei 2015, maka pihak PT ASG melakukan somasi dengan surat undangan musyawarah nomor 65/MSP/10/2017 tanggal 8 Desember 2017 untuk bertemu dan membicarakan mengenai penyelesaian permasalahan tanggung jawab pembayaran TNDN kepada PT ASG. Itu dia syarat yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan dalam keadaan wan prestasi, dan kita sebagai kreditur bisa mengajukan gugatannya ke pengadilan.